Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Mari kita mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Sebuah deklarasi kita kepada Tuhan bahwa hanya tangannya Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, sehingga sampai tiba waktunya kita tiba di rumah Bapa surga yang baik. Di akhir pujian kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Ayuhan Guru dan Teguh memimpin doa kita di hadapan Tuhan. Langkahku di
Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, memberikan kekuatan, memberikan keselamatan, kesehatan, kesembuhan, memberikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan, umur panjang dan berkat Engkau berikan bagi kami. Siang hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu yang indah bagi kami untuk kami diam di kaki-Mu dalam ibadah kami ini. Kami serahkan Engkau beri pujian, musik, dengan vokal, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dan semua acara dari awal sampai akhir. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Biarlah Engkau diagungkan Tuhan. Arahkan pikiran hati jiwa kami Tuhan. Waktu yang indah ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, lahirkan dan kuduskan. Kami akan mulai ibadah ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pemenang, mental pemenang. Situasi sekarang ini menuntut kita menjadi pemenang, menang dalam situasi, keadaan, sakit penyakit, pergumulan, kesulitan, apapun dalam hidup kita. Dan saya percaya semua kita yang ada di tempat ini, bahkan yang boleh mendengarkan siaran ini, rindu berkemenangan. Tapi menurut saya, kemenangan itu adalah hasil dari mental kemenangan yang ada pada kita. Jadi bagaimana kita memiliki mental kemenangan, mental pemenang. Bahkan kalau dikatakan di dalam perjanjian lama, bahwa kemenangan kita itu adalah kemenangan yang gilang gemilang. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 20 ayat 7, Mazmur 20 ayat 7 dikatakan di sana, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Gilang gemilang maksudnya di sini terus menerus, berkelanjutan, berkesinambungan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Jadi yang pasti kalau kita lihat Daud itu seorang yang kecil kalau dilihat dari ukuran manusia, kecil dan seorang yang miskin. Saya katakan miskin, dikatakan firman Tuhan karena dia hanya menggembalakan kambing domba ayahnya 2-3 ekor saja. Padahal kalau dalam perjanjian lama, rata-rata ratusan orang punya domba. Minimal itu ratusan, bahkan ribuan kalau Abraham, Job, Ayub dan lain sebagainya. Tapi cerita firman Tuhan bahwa Daud menggembalakan domba ayahnya 2-3 ekor, yang hanya 2-3 ekor. Jadi bukan orang yang kaya, tapi dia punya mental pemenang. Di situasi keadaan yang tidak mendukung itu, dia punya mental pemenang. Dia tidak pernah takut dengan yang namanya Goliat, dengan yang namanya singa, beruang, karena dia punya mental pemenang. Bagaimana kita memiliki mental pemenang? Apa itu mental kemenangan itu? Apa mental seorang pemenang itu? Kalau kita melihat lagi, Paulus adalah orang yang berkemenangan. Berkemenangan biarpun badai, biarpun penderitaan, aniaya, ketelanjangan, kelaparan menimpanya, tapi itu tidak menyurutkan langkahnya terus maju di dalam Tuhan, maju dalam pelayanan, maju dalam mengasihi Tuhan. Itu pemenang. Makanya dalam Roma dikatakan sekalipun dalam lembah kekelaman, bahkan Raja Daud berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Mental pemenang. Jadi menurut saya yang pertama, mental pemenang itu adalah rendah hati. Ini bisa poin yang kedua. Rendah hati. Orang yang mau menjadi pemenang memiliki kerendahan hati. Coba kita lihat apa kata Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Itu pertama.
meluangkan waktu, menabur pikiran, menabur waktu, menabur materi supaya pekerjaan Tuhan nyata di Filipi. Tapi dia tidak pernah berkata oleh saya, tapi dia katakan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ia berbesar, Ia. Oleh karena Dia, Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Dia tidak pernah berkata olehku, oleh karena saya. Oleh karena saya lah maka ini bisa. Oleh karena saya lah ini bisa terjadi. Tapi Paulus berkata, semuanya Tuhan yang memulai yang baik dalam hidup. Rendah hati. Merasa tidak punya apa-apa. Tidak punya andil apa-apa. Makanya Rasul Paulus terus dalam penyertaan Tuhan. Kegemilangan dalam pelayanan terus Tuhan lakukan dalam hidupnya. Bahkan semakin berkembang nama Tuhan, pekerjaan Allah sampai ke Roma, sampai kepada Asia Kecil. Hidup berkemenangan. Bukannya tidak ada rintangan, bukannya tidak ada tantangan, bukannya tidak ada cobaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Tapi kita lihat bagaimana Allah membelanya selama ini. Tuhan menyertainya. Karena apa? Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Dia tidak berkata bahwa dia yang lebih berkorban, dia yang lebih baik, dia yang lebih kudus. Karena dia sadar dia bisa kudus karena dikuduskan, dibenarkan. Makanya Rasul Paulus katakan lagi di Roma, jangan ada yang merasa sombong. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia itu berdosa. Gak ada yang benar satupun. Semua manusia itu posisinya dibenarkan, dikuduskan, dimampukan. Jadi kita nggak bisa mampu sendiri. Makanya dikatakan dalam Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12 dikatakan di sana, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Semakin kita rendah hati, kehormatan akan datang. Tuhan yang akan meninggikan kita. Kalau kita tinggikan diri, maka dikatakan tadi, tinggi hati mendahului kehancuran. Hanya menunggu waktu. Apa yang kita sombongkan di dunia? Tidak ada. Apa yang kita sombongkan? Semuanya kita telanjang lahir dan telanjang juga pergi. Tapi sekarang sudah banyak orang yang meninggal dikasih sepatu. Dikasih sepatu, mungkin dia mau ke gereja kali, mau ikut pesta nanti kali. Dikasih lagi Alkitab, dibikin Alkitab. Mungkin setelah dia meninggal baru bisa baca Alkitab kali. Waktu hidup enggak. Dikasih kacamata, semuanya. Oh itu nggak apa-apa, hanya mendandani mayat tubuh yang meninggal ini sebagai ciptaan Tuhan, itu bisa saja. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ada banyak orang yang kasih lagi uang 100.000 beberapa lembar di sisi mayat itu. Makanya saya tahu cerita di Jakarta sampai dibongkar itu kuburan. Karena dia lihat sendiri, ada uang 100.000 itu. Saya ini. Kalau di Sirait ini nggak ada lagi yang seperti itu. Di Pangguran yang ada seperti ini. Dikasih yang ini. Saya pernah lihat di on the spot di Trans 7, 7 penghina Tuhan, 7 orang-orang sombong. Tuhan berperkara kepadanya. 3 saja saya buat. Yang pertama John Lennon. John Lennon itu adalah seorang penyanyi terkenal, luar biasa. Saking terkenalnya dia pernah berkata begini, saya sudah lebih terkenal dari Yesus, kata dia. John Lennon. Bapak Ibu Saudara tahu, pada saat dia manggung, ketika dia katakan itu, dia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Karena dia sudah kebablasan, dia berkata saya lebih terkenal dari Yesus. Karena dulu pada masa John Lennon itu semua pakaian gaya-gaya,
alat pesiar yang paling canggih, yang paling besar. Tapi kita tahu akhir ceritanya dalam pelayaran pertamanya dia menabrak gunung es dan dia tenggelam. Pembuat kapal itu diwawancarai. Dia berkata begini, saya yakin Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini sebelum berangkat. Tapi kita lihat dia tenggelam. Sombong. Karena kesombongan. Yang ketiga, seorang politikus di Brazil namanya Tancredo Neves. Dia berkata begini, kalau saya memenangkan pemilu ini lebih dari 500.000 orang, Tuhan pun tidak bisa menghalangi pelantikan saya sebagai presiden, kata dia. Dia benar, dia menang. Hanya menunggu waktu dia mengambil waktu. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, satu hari sebelum pelantikannya, dia ditemukan meninggal dunia di tempat tidurnya. Siapa yang mencabutnya nyawanya? Pak Mertua Situmorang kan? Siapa yang cabut nyawanya? Ibu Pompora Sibuya kan? Siapa yang cabut nyawanya? Bandeng kotor kita kan? Tuhan. Karena apa? Sombong. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Mental pemenang itu adalah selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Selalu berkata bahwa dia tidak mampu lakukan apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa selain oleh kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Di dalam Tuhanlah kemampuan kita, di dalam Tuhanlah kesanggupan kita. Merasa terus kita kurang, kita tidak mampu, maka hidup berkemenangan, melewati badai, menjalani kesulitan, sesulit apapun, Tuhan yang akan memampukan kita, karena kita terus merendahkan hati. Yang kedua, mental pemenang itu adalah dia selalu melihat apa yang Tuhan lakukan itu dalam hidupnya, selalu hal-hal yang baik, selalu yang baik. Dia tidak pernah curiga kepada Tuhan. Makanya dikatakan tadi, kembali kepada statementnya Rasul Paulus, Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, pekerjaan yang baik. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dia berpikir positif. Dia tidak pernah curiga akan Tuhan. Bahwa Tuhan jauh. Makanya dikatakan dalam Yesaya 55 bahwa rancangan Allah itu sejauh langit dari bumi. Begitulah jauhnya rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan dalam hidup kita itu selalu yang baik. Biarpun hari-hari ini sulit, kelam, hitam, tapi terus berpikir, dia baik. Dia baik, Tuhan baik. Rencana Tuhan dalam hidupku baik. Bahkan dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan merancangkan rancangan-rancangan yang baik buat kita, bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang dirancangkan Tuhan bagi setiap kita. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita ada dalam rancangan Tuhan. Kita ada dalam programnya Tuhan, dan programnya Tuhan itu bagi masing-masing kita tidak pernah rancangan kecelakaan, tidak pernah rancangan yang buruk, selalu rancangan yang baik. Biarpun kita menemui perjalanan ini sulit, perjalanan ini susah, tapi yakin bahwa di balik semuanya itu ada rencana yang baik dari Tuhan. Amin. Terakhir, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah bekerja setengah-setengah. Mental pemenang yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita,
adalah Allah yang tidak pernah bekerja setengah-setengah, tapi Dia bekerja sempurna. Kalau Dia memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia akan terus-menerus melakukannya sampai kepada kesudahan, sampai selesai ke garis finish yang Tuhan telah tentukan bagi masing-masing kita. Makanya Rasul Paulus berkata, saya sudah sampai ke garis finish. Saya sudah mengakhiri pertandingan iman saya dengan baik dan benar. Yesus pun di dalam kayu salib, kata terakhir dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Artinya sempurna pekerjaan Tuhan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Asal kita percaya itu, bahwa Allah kita bukan Allah yang bekerja setengah-setengah. Kita percaya Allah yang memanggil kita, Allah yang sudah menyelamatkan kita lewat kematiannya di kayu salib. Olehnya tetaplah percaya bahwa Tuhan kita, Bapa kita di surga, adalah Allah yang tidak pernah bekerja setengah-setengah. Dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, pekerjaan yang mulia dalam hidup kita. Dia akan terus menggiring kita, mengawal kita sampai kepada kesudahan, sampai bahkan berkemenangan, kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan menjadi predikat kita, menjadi bagian kita. Selamat diberkati Tuhan, selamat menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam situasi keadaan sesulit apapun yang kita hadapi. Puji Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang kekal, dari kekal sampai selama-lamanya. Terpuji Engkau buat kesempatan yang indah Kau beri bagi kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di ibadah Kemenak Kabupaten Samosir, di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirait ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami mau ya Tuhan hidup dalam kemenangan. Kami mau memiliki mental kemenangan. Karena itu Tuhan ajar kami memiliki kerendahan hati, merendahkan hati, bahwa kami tidak ada apa-apanya, bahwa kami belum berbuat apa-apa. Tuhanlah yang melakukan semuanya itu dalam hidup kami. Tuhanlah yang memungkinkan semuanya bisa terjadi, bukan oleh kami, tapi oleh Tuhanlah yang melakukan. Bahkan dalam hidup kami, di pelayanan kami, di penyuluh di Kabupaten Samosir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau juga mengajar kami hari ini supaya kami terus berpikir positif kepada Tuhan, bahwa semua pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang baik. Allah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi setiap kami, orang yang Engkau telah panggil, yang Engkau telah selamatkan lewat kematian di kayu salib. Kami juga Engkau ajar untuk mempercayai Tuhan, bahwa Bapa kami, Tuhan kami adalah Allah yang tidak pernah bekerja setengah-setengah, tapi Allah yang bekerja sempurna. Sesuatu yang mulai yang baik dalam hidup kami, itu akan Tuhan sempurnakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam persekutuan kami pada hari ini, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini. Bapa, Engkau nyatakan belas kasihan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa kami hari ini, di peribadatan kami penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Samosir hari ini. Kami lepaskan berkat Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari Kau belas kasihani bangsa kami ini Tuhan. Mari Bapa, mampukan bangsa kami ini menang dari krisis yang ada, krisis politik, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Mari Tuhan belas kasihan untuk bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin Tuhan, belas kasihan-Mu atas hamba-Mu, berkati hamba-Mu Presiden kami Tuhan, sertai beliau Tuhan, lindungi dia, jagai dia Tuhan dari oknum-oknum yang bermaksud jahat, dari orang-orang yang anarkis yang berusaha untuk memulihkan pemerintahan yang sah di bangsa kami. Kami tolak hancurkan semuanya itu, anarki yang jahat, teroris di dalam nama Yesus. Bangsa kami lolos dari percobaan, dari oknum, dari organisasi apapun di tengah-tengah bangsa ini.
Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang, oknum-oknum, organisasi-organisasi yang bermaksud jahat untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa ampuni mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi. Demikian pula para keamanan, kepolisian, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kami berdoa lepaskan berkat bagi mereka di dalam nama Yesus. Supaya mereka bersemangat, mereka tetap bersatu menghadap, menghalau anarkis jahat di tengah-tengah bangsa ini. Mampukan mereka netral ya Tuhan, menjunjung tinggi nasionalisme, terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapa, kami percaya dari kehendak mula bangsa kami lahir, dari kehendak mula bangsa kami terjadi. Karena itu Tuhan terus mengawal, mengirimnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang duduk di Kabinet Indonesia Maju, yang duduk di petinggi-petinggi TNI, petinggi-petinggi Polri, umat-umat Tuhan yang ada di sana, berkati mereka Tuhan, hikmati mereka Tuhan dalam nama Yesus, supaya mereka terus berdiri dengan teguh di dalam penyertaan Tuhan. Mereka terus mempertahankan dan percaya di tengah-tengah bangsa ini boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, Musa Reseski, Tuhan berkati sebagai pemerintah di provinsi kami. Berkati dengan hikmat, berkati dengan kebijaksanaan untuk memimpin Sumatera Utara yang ke depan. Berdoa untuk pemerintahan Kabupaten Samosir, Tuhan memberkati sekarang ini masa demisioner dipimpin oleh almarhum Tuhan. Tuhan berkati pelaksana tugas dari Bupati Kabupaten Samosir, hikmati dia Tuhan untuk memimpin. Berdoa untuk pilkada di tengah-tengah bangsa ini, terlebih pilkada di Kabupaten Samosir. Tuhan memberkati, berkati penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai ke desa-desa. Tuhan berkati, Engkau hikmati mereka supaya mereka menjaga marwah sebagai petugas pemilu yang baik. Terima kasih Tuhan, terlaksana dengan baik pemilu tanggal 9 Desember di Kabupaten Samosir. Tuhan yang menolong. Berkati calon-calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, Rap berjuang, demikian pula ya Tuhan, Fantas dan Marguna. Berkati mereka Bapak, jelas kasihan bagi mereka, supaya mereka menjaga netralitas, supaya mereka menjaga marwah, supaya mereka terhindar dari dengki, dari benci, dari hal-hal yang tidak baik. Berkati mereka sebagai calon yang baik, dan mereka siap menang dan siap kalah. Berkati tim-tim yang sudah dibentuk oleh calon-calon yang sudah ada, supaya juga melaksanakan tugas mereka sebagai tim sukses dengan baik, tanpa anarkisme, tanpa kebencian-kebencian, tapi terus mempertahankan persaudaraan. Karena kami saudara di dalam Tuhan di tengah-tengah Kabupaten Samosir. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Kepala Kantor Kabupaten Samosir, Tawar Tua Simbolo, berkati hamba, istri, anak-anakmu. Berkati juga Tuhan pejabat-pejabat yang ada di kantor kementerian Kabupaten Samosir. Tuhan memberkati. Berkati Bapak Ayu, Bapak Ibu Pombora, Ibu Hesti, Ibu Martua, Ibu Bapak Butar-Butar, dan yang lain yang tidak kami sebut satu persatu. Demikian pula kami sebagai penyuluh. Berkati kami dengan semangat yang baru, roh kesetiaan, roh kebaikan dan ketulusan dalam bekerja, sehingga nama Tuhan termuliakan. Berkati Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sirai ini, Bapak Pendeta T. Raja Buku dengan Ibu Guru Lumban Raja. Berkati Bapak, berkati seluruh keturunan hamba, berkati hamba-hamba yang melayani di tempat ini, Guru Injil Sintua, Parhubas Guru Sekolah Minggu. Tuhan berkati jemaat Tuhan di tempat ini, dan kami memohon biar terhindar dari penyakit yang ada sekarang ini, COVID-19, dari umat Tuhan yang ada di gereja ini dalam nama Yesus. Bahkan dari kami seluruh penyuluh kantor kementerian agama dan seluruh yang ada pejabat di kantor kementerian, terkhususnya Bapak, Kau hindarkan kami dari semuanya itu. Bahkan Kabupaten Samosir ini Tuhan, jauhkan dari penyebaran COVID-19
yang lebih merajalela Tuhan. Kami putuskan penyebarannya dalam nama Yesus. Nikmati petugas gugus COVID-19 yang sudah dibentuk di Kabupaten Samosir sampai ke kecamatan dan desa-desa. Berkati mereka dengan kesungguhan, dengan keseriusan, memutuskan mata rantai penyebaran virus 19. Terpuji Engkau Bapa, kami baru bisa pulang dari tempat ini berkat Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah yang mulia, ajaib, luar biasa, dahsyat itu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat anugerah dari Tuhan sebagai kesempurnaan berkat Tuhan di ibadah kita hari ini. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan kekuatan penuturan dari Roh Kudus menjadi milik sekalian kita kemana kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.